Salat tahajud merupakan salah satu salat sunnah yang dilakukan seseorang setelah ia bangun dari tidurnya di malam hari, meskipun tidurnya hanya sebentar. Salat ini sangat ditekankan untuk dilakukan pada sepertiga malam yang terakhir, karena pada saat itulah waktu dikabulkannya segala doa. Hukum salat tahajud adalah sunnah muakkadah, yakni sunnah yang sangat ditekankan. Salat sunnah ini telah tetap berdasarkan dalil dari Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan ijma kaum muslimin. Allah SWT berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun." Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 17-18. Selanjutnya, dalam surat As-Sajdah juga Allah SWT memberitakan kabar gembira mengenai tahajud ini, di mana Allah SWT berfirman, "Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16-17. Ada banyak keutamaan yang akan diperoleh oleh ahli tahajud, baik di dunia maupun akhirat. Dalam penjelasan kali ini dikisahkan seorang ahli tahajud yang jenazahnya tetap segar bugar. Dikisahkan seorang pemuda berusia 17 tahun dilarikan ke rumah sakit militer di Riyadh karena sebuah peluru nyasar mengenai tubuhnya. Dalam perjalanannya ke rumah sakit, pemuda itu memandang wajah ibunya yang sedang menangis sedih seraya mengatakan, "Wahai ibunda, janganlah engkau bersedih. Aku baik-baik saja. Sesungguhnya aku akan meninggal. Aku telah mencium wanginya bau surga." Orang tua mana yang tidak terkejut dengan kalimat tersebut dari putra kesayangannya? Mereka masih berharap putranya dapat diselamatkan. Sesampainya di instalasi gawat darurat, seorang dokter langsung menanganinya. Namun sang pemuda itu berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku akan meninggal. Aku telah mencium semerbak harum bau surga. Maka janganlah engkau merepotkan dirimu sendiri. Aku hanya menginginkan kehadiran ayah dan ibuku di sisiku." Sesuai permintaan pemuda, kini ayah dan ibu telah berada di instalasi gawat darurat. Sebuah senyum kebahagiaan terpancar di wajah sang pemuda, lalu ia membaca dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat sang pemuda ini sekaligus menjadi kalimat terakhir dalam hidupnya. Ia menghadap Allah Subhanahu wa taala segera setelah menyelesaikan ikrar syahadat. Bahkan ia meninggal dalam posisi telunjuk jari tangannya menunjuk, seperti posisi tasyahud dalam salat. Menjelang maghrib, ba'da maghrib lebih tepatnya, Dr. Khalid bin Abdul Aziz Al-Jubair bertemu dengan dia, petugas rumah sakit yang memandikan jenazah pemuda tersebut. Ia menceritakan kondisi pemuda tersebut saat dimandikannya. Jari telunjuknya membentuk isyarat seperti orang yang salat sedang membaca tasyahud. Selain itu, hal yang paling ajaib adalah jenazah pemuda tersebut tetap segar, terlihat segar bugar, seperti orang yang sedang beristirahat dengan nyenyak.
Dokter spesialis bedah itu penasaran. Ia pun menemui orang tua si pemuda dan menanyakan amal apa yang dilakukan oleh si putra mereka sehingga ia bisa membaca syahadat di akhir hayatnya. Bertasyahud dan jasadnya telah tetap segar bugar. Anak kami, kata orang tuanya kepada Dr. Khalid, sejak memasuki usia akil balik, dialah yang selalu membangunkan kami untuk sholat subuh. Ia sangat rajin qiyamul lail dan membaca Al-Quran, selalu berupaya menunaikan salat berjamaah di masjid. Masya Allah, usianya baru 17 tahun, masih duduk di kelas 2 SMA, tetapi amalnya luar biasa. Pantaslah jika dirinya mendapatkan karunia Allah berupa husnul khotimah dan jenazahnya segar bugar. Dr. Khalid lantas menceritakan apa yang diketahuinya kepada rekannya yang juga dokter ahli bedah. Masya Allah, usianya baru 17 tahun, ia sungguh jauh lebih baik dariku. Mengapa aku tidak belajar darinya? Kata dokter itu. Ia pun kemudian mengambil cuti 1 minggu. Aku ingin melakukan muhasabah, katanya kepada dokter Khalid. Dokter Khalid juga menceritakan kepada rekannya yang dokter bedah di Jeddah. Mendengar cerita dokter Khalid, dokter itu menangis. Ia pun berkomitmen untuk memperbaiki diri dan meningkatkan amal-amalnya. Seraya berkata, jika anak berusia 17 tahun saja bisa, mengapa ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda ibadah kepadanya? Wallahu a'lam. Demikianlah sepenggal kisah mengenai keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT di dunia langsung bagi para ahli tahajud. Ada masih banyak lagi kisah-kisah inspirasi lainnya yang tentu tak kalah menariknya dan bisa kita jadikan sebagai suatu suplemen tambahan untuk kita meningkatkan motivasi kita dalam mendirikan sholat tahajud. Semoga sepenggal kisah ini bisa menjadi inspirasi sekaligus motivasi untuk kita semua agar tetap istiqomah dan ikhlas dalam menjalankan salah satu amalan mulia dan istimewa ini. Dan Allah SWT memberikan segala apa yang dijanjikannya untuk para pejuang tahajud baik di dunia maupun akhirat. Amin ya robbal alamin.